Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Heri Setiawan dari Prodi Informatika dengan nomor NIM 2024 10 10 3028. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem BASDA F. Pertama adalah ada query select P product name, P unit price, C category name from products, P join categories, C on P kategori ID sama dengan C kategori ID order by C kategori name ASC atau extending. Di sini ada produk P ini maksudnya produknya dialias menjadi P. Terus join ini berarti tabel produk digabung direlasi dengan kategoris. Tabel kategoris dengan alias C. Terus di sini ada on P. P ini kan produk, alias dari produk. Berarti tabel produk yang kategori ID sama dengan tabel kategori yang kategori ID. Jadi kategori ID kolom kategori ID ini yang ada di kategoris harus sama dengan kategori ID yang ada pada produk. Terus order by dan diurutkan berdasarkan kategori name yang ada pada tabel kategoris dengan ascending atau dari kecil ke besar dan menampilkan product name, P unit price sama kategori name dari tabel kategoris. Dijalankan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini urutannya sesuai pada kategori name yang ada pada tabel kategori. Di sisi ini. Terus query selanjutnya adalah seleksi company name order. Ini sama kayak sebelumnya, C ini alias, O ini juga alias dari order, C alias dari customer. Terus ini juga sama, mencocokkan kolom foreign key dari kedua tabel dan diurutkan secara ascending berdasarkan company name. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Query selanjutnya juga beda. Di sini menampilkan order ID pada tabel order dan order date pada tabel order. Terus product ID dari tabel order details. Di sini nggak ada order by, berarti diurutkan sesuai yang aslinya. Nah, begini. Terus query selanjutnya adalah select O order ID, O.order date, P product name, OD unit price from order. Jadi tabel dari tabel order dijoin dengan tabel order details. Terus ada on. Terus ada on, berarti order ID pada tabel order ini harus sama dengan order ID pada order detail. Terus dijoin lagi dengan produk. Jadi order ini dijoin sebanyak pada query ini ada 3 tabel. Ada order sama order details. Terus dijoin lagi products dengan alias P, terus on product ID harus sama dengan produk ID pada produk ini harus sama dengan produk ID pada order detail. Jadi produk ini berrelasi pada order detail. Nah, order detail berrelasi pada order. Oke, kita tampilkan. Nah, seperti ini. Di sini selanjutnya query selanjutnya adalah select if first name. Ini adalah lambang dari CORDCAT untuk menggabungkan dua tabel, dua kolom. Terus as full name, berarti di alias nanti ini yang sudah digabung di alias menjadi full name, dan T theory dan menampilkan juga T theory description. Terus dari tabel employee digabung dengan employee theoritis dengan alias IT.
on employee ID, berarti employee ID dari employee harus sama dengan employee ID pada employee teoritis. Dan digabung lagi dengan tabel teoritis dan dicocokkan pada teoriti pada employee teoritis harus sama dengan teoriti pada ID. Kita jalankan. Oh, maaf ini karena saya pakai snack test. Kita jalankan. Nah, seperti ini. First name tabel ini sama tabel ini digabungkan menjadi satu. Dan seperti ini contohnya Nancy Davalio. Terus ditambahkan juga description dari teoriti pada tabel teoritis. Di sini ada query lagi selanjutnya. Query-nya juga hampir sama dengan query sebelumnya. Seperti biasa menyelect apa yang perlu ditampilkan. Di sini adalah kontak name dari si itu berarti customer, terus order ID, order, order date, order, S company, S itu berarti shipper. Nah, di sini itu menampilkan dari dari tabel order yang digabungkan pada customer dan berdasarkan customer ID harus sama dengan customer ID dan digabungkan lagi shippers on shipper ID ini harus sama dengan via pada tabel order. Jadi ini shipper berrelasi pada order dan customer juga berrelasi pada order. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Terus di sini juga ini tabelnya juga sama seperti di atas, cuma di sini menampilkan company name dan kategori name pada tabel supplier dan produk dan kategori. Nah, seperti ini. Terus masuk soal berikutnya yaitu soal ke C atau ketiga. Di sini ada query. Query-nya juga hampir sama. Ini query yang atas ini sama dengan query yang di atas. Nah, di sini saya akan membahas pada query yang ini where. Nah, di sini ada where si kategori name. Berarti si itu dari kategori. Nah, kategori name. Di sini maksudnya adalah di mana kategori name, elect, beverage. Berarti jika sama atau akan ditampilkan dan P unit price berarti unit price di bawah 10. Jadi nanti akan yang tampil adalah kategori name-nya itu sama dengan beverage dan unit price-nya itu kurang dari 10. Oh ya, ini maksud elect itu sebenarnya ada dua, like sama elect. Nah, kalau elect itu semua huruf itu dianggap sama rata. Nah, kalau like itu sensitive case. Jadi jika B-nya besar nanti nggak akan muncul. Cuma harus persis gini kalau like. Jadi pakai elect supaya semua muncul. Dijalankan. Nah, seperti ini. Ini kan B besar dan ini B kecil tetap muncul. Kalau ini pakai elect biasa nggak ada I-nya, maka nggak akan muncul. Terus di sini juga ada, ini sama kayak query sebelumnya. Terus di sini ada where si country elect USA. Berarti country harus sama dengan USA dan order date. Order date itu kurang dari tanggal ini. Terus diurutkan berdasarkan order date dengan urutan ascending atau dari kecil ke besar. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan tahunnya apa? 96 kan, di bawah 97 semua, nggak ada yang melebihi. Terus di sini juga ada query selanjutnya, ada query ini di sini juga hampir sama. Ada join sama on customer ID sama dengan customer ID, join shipper, terus on shipper ID sama dengan ship via. Terus di where selama apa? Nah, where di sini itu hampir sama dengan on yang ada di sini. Cuma biasanya kalau on itu buat primary foreign key dari dua tabel itu. Kalau di sini where ship country pada order harus sama dengan si berarti customer, berarti country pada customers dan order date di bawah dari 97/12/31. Kita jalankan juga. Nah, muncul akan seperti ini. Query selanjutnya adalah
Nah, di sini itu juga sama, saya akan menjelaskan langsung kepada where ini. Di sini ada P unit plus between 5 and 10. Seperti artinya dalam bahasa Indonesia, between artinya antara. Jadi nanti yang muncul adalah antara 5 sampai 10. P unit plus. Nah, seperti ini. Buat ngecek yang muncul 5 sampai 60 kita coba begini. Unit plus. 5 antara 5 sampai 10. Jadi yang muncul itu nah, yang muncul itu hanya antara 5 sampai 10. Oh ya, 5 dan 10 ini termasuk dihitung. Terus pada soal berikutnya yaitu pertama ini query biasa untuk menampilkan tabel employee. Di sini ada juga select I1 berarti employee, terus first name last name digabungkan, terus as alias berarti kedua ini menjadi karyawan, terus E2. E2 ini berarti begini, saya akan membahas yang ininya. Ini kan from employee inner join employee. Nah, di sini itu tabel employee di relasi pada tabel employee lagi atau recursive relation. Nah, di sini inner join itu maksudnya itu menampilkan keseluruhan data yang sama pada kolom reports itu sama employee ID. Jadi nanti kalau yang nol itu nggak akan dikeluarkan. Kita coba jalankan. Oh ya, di sini tuh S1 itu employees dan E2 itu employees juga. Jadi buat ini employee yang sudah telah direlasi gitu. Oke, kita jalankan dulu. I1 remote. Oh, maaf ini ada kurang underscore. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau mau kita coba kalau mau ngecek itu gini. Nah, jadi apa? Yang employee ID 2 ini harus sama dengan reports to. Reports to ini apa? Relasi ke pertama, terus di relasi kedua itu dengan employee ID-nya. Seperti itu. Di sini juga sama. Cuma di sini bedanya itu ada full counter. Nah, full outer. Full outer ini tetap menampilkan semua data walaupun data itu nol. Kita coba jalankan juga. Saya jalankan lagi. Nah, di sini. Nah, ini kan kedua data ini sama, cuma nilainya 0. Kalau yang tadi kan kalau 0 itu nggak ditampilkan, cuma kalau pakai full outer, ini semua ditampilkan, walaupun itu 0. Jadi bedanya inner join sama full outer. Terus soal berikutnya, di sini ada query seperti biasa, menampilkan country yang bernama Brazil, terus produk dari tabel produk, dengan discontinue 1, dia select. Ini juga sama. Ini tidak sama dengan, jadi yang tidak sama dengan Kanada ini enggak ditampilkan. Country yang tidak sama dengan Kanada. Kita cek di sini ada country yang namanya Kanada enggak? Di sini enggak ada yang Kanada. Terus lanjut berikutnya. Query berikutnya ini ada, kita jalankan dulu. Nah, di sini ada tabel supplier di mana company name elect LTD. Nah, elect kan tadi itu apa? Menampilkan semua yang sama dengan di sini kan. Nah, tidak memandang itu sensitif case atau tidak. Nah, cuma di sini ada tambahan persen
dan persen depan sama persen belakang. Maksudnya adalah jika di tengah-tengah kalimat atau string itu ada LTD, maka ditampilkan. Seperti contoh ini, LTD. Nah, di belakangnya kan ada A, dan di depannya ada beberapa kalimat atau kata, maka akan tetap ditampilkan. Jadi LTD ini dicari berdasarkan tengah-tengahnya. Jika persennya 1 berarti yang LTD ini harus ada di belakang. Contoh kayak gini. Kita jalankan. Oh, nggak ada. Kalau kasih titik gini kayaknya ada. Nah, gini. Harus ada di belakang gitu. Sebaliknya jika LTD harus di depan. Sepertinya nggak ada LTD yang di depan, jadi nggak perlu. Terus di sini kita jalankan. Nah, di sini tuh maksudnya apa? Company first name sama last name. Ini kayak mencocokkan apa? Di mana first name ini lebih kecil dengan last name gitu. Dan ngitungnya itu berdasarkan apa? String pada isinya gitu. Seperti itu. Terus di sini ada juga sama, cuma di sini keduanya itu sama dengan harus sama. Nah, kayak gini. Mayumis sama Mayumi. Oh iya, di sini kan ada lower. Maksud lower itu apa? Dikecilkan gitu. Jadi stringnya itu dikecilkan. Oh iya, ini ada argumen 1, maksudnya ini satu kalimat di satu kata pada string itu. Contohnya Mayumi. Terus no. Berarti yang ditampilkan itu yang pertamanya. Di sini ada Mayumi sama S. Jadi yang ditampilkan itu Mayumi. Apakah Mayumi sama dengan Mayumi? Kayak gitu. Terus di sini ada lagi where higher date 1992 seperti yang tadi, maka ditampilkan yang lebih besar dari 992. Jadi ini ada select, ship date, order date, extract D. Berarti pertama itu ship date dikurangi dengan order date atau mencari selisihnya, terus hasilnya itu diekstrak dan diambil harinya atau D. Ini juga sama. Nah, harinya itu harus lebih besar dari 10 hari atau tanggalnya. Nah, di sini nggak ada tanggal yang lebih dari 10. Pada selanjutnya, kita run. Nah, di sini ada di where units on order lebih kecil dari 10 or unit in stock lebih besar dari 100. Or di sini maksudnya jika ini true dan ini true, maka tampilkan, dan jika ini true ini false, tetap ditampilkan, dan sebaliknya. Terus jika kedua-duanya false, maka tidak ditampilkan. Jadi yang ditampilkan itu jika ini false atau jika salah satunya true, maka ditampilkan, dan kedua-duanya true, maka ditampilkan juga. Terus di sini juga ada lagi query selanjutnya. Nah, di sini ada pertama itu menampilkan data first name digabung dengan last name dengan alias nama, terus ekstrak tahun dari sekarang, selisih sekarang dengan hire date atau masa kerjanya, terus ekstrak tahun dari sekarang sampai tanggal lahirnya atau usianya, terus dari tabel employee, di mana masa usia ini lebih besar dari 35 or usianya itu lebih besar dari 60. Nah, di sini. Nah, kan ini 29 itu lebih kecil dari 35, kan seharusnya false. Cuma 72 ini lebih besar dari 60, jadi true. Jadi tetap ditampilkan. Terus di sini ada juga query select bintang from employee where city in. Maksudnya jika city ada berada pada salah satu ketiga ini, maka tampilkan.
Contoh city. Nah, settle. Kan di sini ada settle, maka tampilkan settle. Tacoma juga ada, London juga ada. Jadi yang ditampilkan cuma London, settle, sama Tacoma. Sesuai yang ada di kurung ini. Terus di sini juga ada select semua dan juga select extract day from each sifat date, selisih dari order date atau hari setelah order. Terus di mana order date lebih besar dari tahun 1996, 12, 25, dan extract day lebih kecil sama dengan 20. Ini kedua-duanya kalau pakai N itu kedua-duanya harus true. Terus ini juga sama seperti query sebelumnya, pakai N berarti kedua-duanya harus true. Di sini juga where, seperti ini. Nah di sini itu juga sama, menampilkan semua yang ada di sini sesuai yang ada di sini, dan unit price harus lebih besar dari 5. Ini kan 2 dan unit price-nya itu 19, jadi tampil. Jika ini 2 dan ini 18 gitu, 4 gitu, maka nggak akan tampil karena pakai N. Ini seperti yang sebelumnya, between antara 5 sampai 10. Terus query selanjutnya sama juga, hampir sama. Berisi sama dengan, nah ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Terus selanjutnya, nah di sini tuh ada beberapa NN sama OR. Jadi itu urutannya pencocokan itu dari awal. Jadi ini dari sini dengan ini. Setelah ini dan ini menghasilkan, terus digabung dengan ini, terus dan ini. Contoh jika ini true, terus ini false. Kan N berarti true and false berarti kan false. False and seumpama ini true, maka false and true false. Namun ini or false or true, maka true, seperti itu. Oke, kita tampilkan. Nah, seperti ini. Jadi menampilkan di mana shape date itu harus lebih besar dari sama dengan 96, 12, 25, dan chip date lebih kecil sama dengan 1997, 12, 25. Jadi antara 1 tahun ini, dan ship country harus Italia atau Brazil gitu. Jadi di sini ininya itu harus terpenuhi, dan ini harus begini. Ini lebih tepatnya kayaknya seperti ini. Dikasih tanda kurung karena sebelumnya itu ada kesalahan karena di sini soal menyuruh menampilkan data yang antara 1 tahun ini dengan negara Italia atau Brazil, atau kedua-duanya. Nah, kenapa aku kasih tanda kurung? Berarti yang dikerjakan itu yang ada di dalam tanda kurung dulu. Nah, di sini ini harus true. Nah, terus di kurung. Ini bisa true sama false. Terus di N-kan di sini. Ada N. Jadi ini harus true dan ini harus true. Harus 1 tahun di antara ini dan Italia atau Brazil. Query selanjutnya. Seperti ini kosong karena data itu enggak ada. Di mana where extract usia ini lebih, kan ini no birthday berarti kan usia selisihnya lebih dari 60 dan lebih dari 50 dan kurang dari 60 dan tinggal di Seattle sama New York. Ini kurang tanda kurung juga sepertinya. Ini juga kasih tanda kurung. Maaf, ada beberapa kode yang belum saya revisi.
Oh, tetap nggak ada. Jika ini nggak ditampilkan. Kitaran. Wadah. Di sini ada New York atau enggak? City. Oh, di sini memang udah ada yang berdomisili pada Seattle sama New York. Oh, apa? Kotanya itu Seattle sama New York, jadi nggak ada data yang tampil. Terus kita masuk ke agregat. Nah, agregat ini apa? Fungsi pada MySQL. Salah satu contoh pada query ini ada fungsi agregat count. Nah, di sini itu maksudnya menghitung. Distinct ini maksudnya menampilkan semua data kecuali data yang sudah tampil. Seumpama ada angka 3 terus bawahnya 3. Nah, kan keduanya ini sama 3. Yang ditampilkan ini cuma 31, jadi nggak sampai beberapa kali itu. Oke, kita tampilkan. Nah, seperti ini ada 63 kolom atau data. Terus di sini juga ada query seperti ini dan 49. Jadi query ini kita coba gini ya. Sepertinya akan error. Kita jalankan. Nah, datanya itu ke bawah sekitar 49 sesuai hitungan yang tadi. Terus soal berikutnya ada max min uniprice. Di sini itu maksudnya pertama itu kan from tampilkan produk terus di join pada supplier on supplier ID harus sama dengan supplier ID di mana company name elect exotic liquids. Terus unit price-nya dicari di antara semua tabel yang tampil itu unit price yang paling besar itu mana, pakai fungsi max, dan min ini yang paling kecil, jadi unit price paling kecil itu mana, terus hasilnya itu dikurangi max sama ini. Jadi mencari selisih dua nilai maksimum sama nilai minimum. Oh, maaf, ini harus ada underscore unit price. Kita jalankan lagi. Nah, ini hasilnya 9. Jadi selisih antara maksimal sama minimum itu 9. Terus di sini juga ada lagi query sama, cuma di sini ada penjumlahan. Setelah dijumlah, hasilnya itu dibagi 2 dengan alias harga rata-rata from order detail dijoin pada order on order ID bersama dengan order ID dan dijoin lagi pada shipper on ship via sama dengan shipper ID. Kita jalankan. Lupa lagi. Oke, selanjutnya query berikutnya yaitu pada soal C. Di sini ada select bintang from order join order detail OD on order ID. Berarti order ID ini harus sama dengan order ID dengan tabel order details. Terus digabung lagi dengan customer direlasi lagi. Nah, customer ini berrelasi dengan order sesuai ini. Terus tabel produk lagi direlasi. Produk ini berrelasi pada order detail. Terus kategori. Nah, kategori juga berrelasi pada produk. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 tabel yang direlasikan. Di mana kategori name adalah beverage dan company name adalah Kelly Homestead. Kita jalankan. Nah, di sini nggak muncul. Kenapa? Karena di sini nggak ada yang company name-nya itu Grandma Kelly itu. Selanjutnya, query berikutnya adalah select average extract moon from seperti biasa. Moon itu buat
ekstrak ini buat mengekstrak selisih antara shift pada fungsi S ini sebenarnya agregat juga seperti average berguna untuk mencari selisih antara dua waktu sifat sama order date. Terus hasilnya bulannya itu di rata-rata, kan ini diambil bulannya aja, terus di rata-rata, setelah di rata-rata itu dikali, setelah dikali itu dijumlah pada ekstrak ini, dijumlah pada hari gitu, hari selisih antara ini sama ini. Terus from order where ship country Brazil, berarti yang ditampilkan itu hanya ship country-nya Brazil. Order date-nya belum, kita nggak diganti. Orderan, nah seperti ini hasilnya. Terus di sini AVG atau average, terus STDEV seperti yang dikata soal, yaitu standar deviasi. Berarti mencari standar deviasi dari unit price-nya. Oke, seperti ini. Dan tabelnya itu seperti ini. Terus pada di sini ada juga fungsi agregat into. Nah, ini query seperti query biasanya, cuma di sini ada into order UK. Jadi itu nanti seperti biasa select O bintang O titik bintang, berarti O itu kan order. Jadi tampilkan semua pada order, dari order di join dengan tabel employee, di mana employee ID harus sama dengan employee ID, dan di mana country-nya itu harus UK. Nah, hasilnya itu ditampung pada order UK. Ini seperti variabel itu. Membuat variabel pada programming. Kita jalankan. Order relation bagian mana? Kita jalankan lagi. Message. Atau begini harus duduknya di sana. Relation order UK. UK. Tadi bisa. Ini. Nah, seperti ini. From ini. Sepertinya ini ada kesalahan di relasinya. Employees. Order UK already exist. Sebelumnya saya tadi sudah mengeran kode ini, jadinya tidak perlu dilan lagi. Cuma ngeran select bintang from. Nah, seperti ini. Tabelnya ini hasilnya output ini dimasukkan pada order UK. Terus jika kita mau menampilkan pakai seperti ini. Nah, karena ini sudah tak jalankan barusan, nggak dijalankan lagi. Ini sama saja kayak yang atasnya query. Ini juga kita run juga. Nah, successful, nggak mengembalikan apa-apa. Terus di sini ada alter tabel employee. Seperti biasa alter tabel itu kan menambah constraint pada kolom. Nah, kan kita sudah membuat tabel variabel sementara, yaitu tabel employee USA. Nah, di situ kita men-setting constraint-nya itu pada employee ID-nya itu primary key. Berarti employee ID pada employee USA ini nanti menjadi primary key. Terus di sini lagi alter constraint FK. Nah, di sini kan kita sudah buat dua tabel sementara. Terus di sini itu ada penambahan constraint untuk variant key. Employee US FK, berarti tabel ini tabel order USA ini ditambah constraint dengan employee US dengan nama dengan constraint employee USA FK, foreign key pada employee ID, dan reference pada employee USA pada employee ID-nya. Terus kita jalankan. Nah, seperti ini, muncul seperti biasa.
Dan jalankan lagi. Run. Seperti itu. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.